Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Sebelum kita membahas bilangan pecahan, mari kita berikan hadiah Fatihah untuk tokoh matematika yang telah menggunakan simbol. Orang yang menggunakan simbol tokoh matematika Al-Qolasati, yaitu orang yang menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Mari Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Sekarang kita membahas tentang bilangan pecahan. Nah, kita ketahui, ini ada pengetahuan bahwa suatu bilangan pecahan itu A per B, dengan B tidak sama dengan 0. A per B, di mana B-nya ini tidak boleh 0. Maka pecahan tersebut, ini pengetahuannya ada 3. Jika atas atau pembilang itu lebih kecil dari B, maka pecahan tersebut adalah pecahan murni. Yang pertama yaitu, saya ulangi lagi, jika atasnya atau pembilangnya itu lebih besar daripada yang B, yang bawah atau penyebut, maka lebih kecil daripada yang bawah, maka itu adalah pecahan murni. Yang kedua, jika A atas atau pembilang lebih besar daripada yang B bawah atau penyebut, maka A per B pecahan tersebut disebut pecahan tidak murni. Dan yang ketiga, jika M suatu bilangan asli A per B dengan M ini, nah tadi bilangan asli dan A per B adalah pecahan murni untuk yang A per B nya, maka M A per B disebut pecahan campuran. Di situ ada bilangan asli dan bilangan pecahan. Nih, ada 3 macam bentuk pecahan: pecahan murni, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah contoh. Ada sebuah kotak yang dibagi menjadi 2. Nah, ini maka sebuah kotaknya itu menjadi pembilang, di mana kotak tersebut dibagi menjadi 2, maka bagiannya ini menjadi penyebut, sehingga penulisannya adalah, untuk yang gambar ini yang nomor 1 paling atas, 1/2. Oke, untuk yang bawahnya ini, maka karena ada satu benda dibagi menjadi 3, maka 1/3. Dan yang ini sebuah benda dibagi-bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, maka 1/5. Oke, sekarang pada contoh gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada benda yang dibagi menjadi 2 namun dengan warna yang berbeda. Ya,
Dengan warna yang berbeda ini maksudnya bagaimana? Ini bisa diganti sesuai nanti pertanyaannya. Kalau untuk yang contoh gambar nomor 2 ini ada sebuah benda dibagi menjadi 2. Nah, ini hanya 1/2. Tapi kita lihat pada gambar yang ketiga, ini ada sebuah benda berbentuk lingkaran dibagi menjadi 4. Maka sebenarnya ini 1/4. Tapi ini kalau yang diarsir ini berapa bagian? 3. Ini akan berubah menjadi pembilang tatkala atau apabila yang ditanyakan adalah berapa bagian yang diarsir atau berapa bagian yang diwarnai dengan warna ungu atau berapa bagian yang berwarna gelap. Nah, di sini yang berwarna gelap kan ada 3 bagian, maka 3 ini menjadi pembilangnya dan 4 bagiannya ini menjadi penyebut. Tapi tatkala kita pertanyaan tersebut berupa berapa bagian yang berwarna terang atau yang tidak diarsir, maka ini 1. Ini hanya 1 bagian, sehingga jawabannya adalah 1/4. Nah, seperti itu. Ini ada pengetahuan lagi, ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan per. Nih, per garis tidur ini ya. 3/5. 1/4 atau bisa 1/4 kalau ini 1. Kalau 3 tidak bisa, tidak bisa ya, melainkan hanya 1 saja yang bisa disingkat menjadi 1/4. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, pengamatan. Oke, sekarang ada pengetahuan lagi. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat yang B-nya ada dan B-nya ini bukan sama dengan 0, berarti tidak boleh 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Yang atas ini disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Oke. Ini ada contoh. Nyatakan bagian yang diarsir lah ini, maka yang ditanyakan adalah bagian yang diarsir atau yang diwarnai ini ya. Nih, pada gambar di bawah ini untuk yang A ini yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4. Sedangkan dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini yang diarsir ini menjadi pembilang dan banyaknya bagian ini menjadi penyebut. Oke, contoh yang kedua lah, yaitu ada benda yang diarsir sebanyak 1, 2, 3. Maka 3 ini menjadi pembilang dan banyaknya bagian ini menjadi penyebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka lah di sini penyebutnya adalah 8. Oke, sangat mudah. Nah, sekarang bisa kita mencoba soal pertama. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian masing-masing yang sama. Semua orang berarti setiap 5 orang temannya ini akan mendapatkan bagian yang sama. Maka bagaimana penulisannya? Yaitu ada sebuah coklat yang dibagi menjadi 5. Ya, maka
Silakan perhatikan. Oh maaf. Oke, sekarang kita perhatikan cara menjawabnya. Tadi ada soal sebuah coklat dibagi menjadi 5. Kita gambar coklat tersebut. Sebuah coklat biasanya berbentuk panjang, persegi panjang. Ini dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggap sama bagiannya yang akan dibagikan kepada 5 temannya, sehingga gambarnya berbentuk seperti ini, sedangkan penulisannya pecahan itu berbentuk 1/5. Nih jawaban yang pertama. Oke, sudah. Kita lanjutkan untuk yang soal kedua. Soal yang kedua itu, Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Nah, sehingga penulisannya yang nomor 2 ada 8 apel akan dibagikan kepada 4 temannya, sehingga ini penulisannya sama aja dengan 8 dibagi 4, karena ini lebih seperti ini jawabannya ya. Pembilang, penyebut. Ini pembilang, penyebut. Oke, sangat mudah. Untuk soal yang lain